warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel 13 ya. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat aja. Yang lagi puasa juga tetap semangat ya. Bentar lagi mau lebaran. Minal aidin wal faizin gitu. Oke, jadi di video kali ini saya mau ngebahas soal kura-kura yang matanya merem terus ya. Karena kebetulan dari beberapa hari yang lalu, dari kemarin-kemarin sampai sekarang juga ada yang belum dibuka juga, ada beberapa orang yang inbox ke Facebook saya. Dia nanya obat yang manjur buat kura-kura yang matanya merem terus itu apa, kayak gitu ya kan. Terus udah saya jawabin satu-satu. Ada beberapa orang yang ngebalas lagi, terus ngasih tahu setelah diobatin hasilnya kayak gimana. Ada juga yang ada juga yang habis itu nggak ngabarin lagi gitu. Jadi saya mau share pengalaman aja ya, mau berbagi pengalaman aja. Sebelumnya saya juga pernah ada temen gitu, ada temen nanya ke saya, kura-kura saya kok matanya merem terus gitu, sampai itunya tuh sampai bengkak kayak gitu kan. Terus kira-kira obat apa yang manjur buat kura-kura yang matanya itu merem terus kayak gitu. Habis itu saya kasih tahu dari obat yang biasa sampai obat yang khusus reptil. Biasanya sih kalau saya pribadi, kalau misalnya kura-kura matanya sakit kayak gitu ya, biasanya saya kasih obat tetes mata yang buat orang juga, buat manusia kayak gitu. Paling pagi sore saya kasih kayak gitu, itu insya Allah udah bisa sembuh kayak gitu, dan nggak lama pasti sembuh kayak gitu. Apalagi yang buat obat tetes buat reptil, khusus reptil itu juga cepat sekali sembuhnya kayak gitu. Udah gitu, udah saya kasih tahu obatnya, 3 hari kemudian teman saya ngabarin lagi kayak gitu, kok obatnya belum ada efek kayak gitu, belum ada tanda-tanda kesembuhan gitu, matanya masih merem aja kayak gitu kan. Terus akhirnya saya kasih tahu obat yang buat khusus reptil kan, karena kura-kura itu kan reptil kan, barangkali obat buat manusia nggak cocok kayak gitu kan, karena manusia sama reptil ya beda lah kayak gitu kan. Akhirnya sama temen saya dibeliin obat tetes mata yang khusus reptil itu, tapi beberapa hari kemudiannya lagi dia ngabarin lagi kayak gitu, katanya nggak sembuh juga kayak gitu, nggak sembuh juga, nggak ada efek apa-apa kayak gitu kan. Akhirnya saya penasaran, saya coba nengokin ke rumah teman saya mau lihat kura-kuranya. Saya kaget kan, lihat kondisi kura-kuranya. Jadi mata emang merem ya, mata emang merem, tapi dia tuh mangap kayak yang sesak nafas kayak gitu. Flu juga kan, ada kayak lendir-lendir keluar dari mulutnya. Nah di situ saya baru sadar, oh iya ini bukan lagi sakit mata kayak gitu kan, tapi kura-kura teman saya itu emang lagi sesak nafas, terus ada flu juga kayak gitu. Jadi pantesan dikasih obat tetes mata itu nggak bakalan sembuh kayak gitu. Nah di sini saya jadi gimana ya, jadi saya pengen ngejelasin ke teman-teman sekalian yang walaupun penontonnya sedikit, tapi insya Allah sekarang alhamdulillah udah ada penontonnya. Saya mau ngasih tahu ke teman-teman sekalian ya, jadi kura-kura itu kalau lagi sakit, entah itu sesak nafas, flu atau jamuran, itu kebanyakan bukan berarti semua ya, kebanyakan kura-kura kalau lagi sakit itu pasti matanya itu merem gitu, itu pasti matanya merem. Nah jadi takutnya itu kalian beli obat mata buat kura-kura kalian yang merem terus, tapi sebenarnya kura-kura kalian itu
bukan bukan lagi sakit mata kayak gitu. Ini kura-kura punya teman saya itu, saya bawa pulang ya. Dia matanya merem, ya kan? Dia matanya merem sampai bengkak juga, ya kan? Dia udah dikasih obat tetes mata dari yang buat manusia sampai buat khusus reptil, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Karena apa? Karena dia emang nggak sakit mata kayak gitu. Dia tuh lagi flu. Dia lagi flu, ada kayak lendir-lendir di hidung sama mulutnya. Dia kalau misalnya itu juga suka ngorok ya, suka ngorok. Terus mangap-mangap karena ya dia sesak nafas lah kayak gitu. Makanya dia dikasih obat tetes mata sampai berkali-kali juga dia nggak sembuh kayak gitu, ya kan? Jadi itu saya pengen ngejelasin ke teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kura-kura kalian matanya merem terus itu bukan berarti lagi sakit mata kayak gitu. Jadi biarpun kalian beliin obat sakit mata apa aja, ya nggak bakalan sembuh gitu. Jadi ibaratnya tuh kan kalian lagi sakit kepala, kalian kasih obat sakit perut gitu kan nggak sembuh gitu ya. Jadi di sini saya menyarankan kalau misalnya kura-kura kalian sakit, terus kalian hal pertama yang harus kalian perhatiin itu kura-kuranya itu kalian perhatikan ya. Kura-kuranya kalian perhatikan itu sakitnya apa kayak gitu ya. Kalian sakitnya apa? Nanti kalau misalnya kalian nggak tahu cara memperhatikannya, kalian nanya sama teman-teman kalian yang udah master di bidang kura-kura, udah benar-benar ngerti sama kura-kura. Nanti kalau kalian udah tahu jawabannya kura-kura kalian sakit apa, kalian sekalian tanya obatnya kayak gitu. Jadi di sini saya cuma mau ngasih tahu ke kalian ya, kura-kura kalau matanya merem terus, kura-kura matanya merem terus itu bukan berarti dia lagi sakit mata ya. Bisa jadi dia lagi sakit lainnya kayak gitu kan, kayak gitu. Nih kayak ini kan matanya kan merem terus dia sampai bengkak juga kan, tapi dia nggak lagi sakit mata gitu loh. Dia lagi sesak napas, dia kena flu. Jadi gitu. Jadi baiknya kalau misalnya kalian kura-kura kalian kayak lagi sakit kayak gitu, pertama-tama yang harus kalian lakukan itu kalian perhatikan kondisi kura-kuranya dulu ya. Kondisi kura-kuranya kayak gimana kayak gitu. Pokoknya ciri-ciri kura-kura lagi sakit itu kebanyakan itu matanya merem, terus dia diem aja, dia nggak mau makan kayak gitu. Nah baru kalian cari tahu itu kura-kura kalian itu sakitnya apa kayak gitu. Kalian nanya sama teman-teman kalian yang paham sama kura-kura, terus udah dapet jawabannya, kalian sekalian tanya obatnya kayak gitu. Nah satu lagi, kalau misalnya kalian bingung mau nanya sama siapa kayak gitu kan, atau teman kalian juga nggak tahu, atau mungkin kalian nggak tahu gimana cara memperhatikan kura-kura yang lagi sakit, yang kalian udah perhatikan sehari 2 hari kondisi kura-kura kalian kayak gimana, keadaannya kayak gimana, tapi kalian tetap nggak tahu itu kura-kura kalian lagi sakit apa. Jadi saran saya sih kalau misalnya benar-benar kalian udah bingung, mungkin kalian bisa ikutin cara saya dari pengalaman saya. Mungkin di terapi aja ya, di terapi aja itu bahan-bahannya juga nggak terlalu susah ya, paling cuma daun ketapang, terus garam krosok, terus obat kuning sama air hangat. Nanti di video hari ini nanti saya kasih cara-caranya kayak gitu, nanti saya kasih penjelasannya kayak gitu ya. Oke, jadi sekarang saya mau kasih tahu kalian bahan-bahan buat terapi si kura-kuranya ya. Bahan-bahannya gampang aja, nggak terlalu ribet juga.
Yang pertama itu harus kalian sediain itu ya air hangat, jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, hangat aja ya. Jadi kalian ambil air panas terus kalian campur sama air dingin kayak gitu, nanti ngetesnya jari kalian dimasukin aja, jangan sampai terlalu panas, jangan sampai dingin kayak gitu, jadi hangat aja. Nah terus yang bahan yang kedua itu ini obat kuning. Obat kuning saya biasanya pakai ini Akrif Lavin Plus, pakai obat ini harganya juga nggak terlalu mahal ya, di toko-toko ikan hias paling 5.000 aja, ini jenisnya cair gitu. Pakai obat kuning ini bahan yang kedua, kalian tetes-tetesin aja di airnya ya, tetes-tetesin aja di airnya sampai si air hangat itu jadi ke kuning-kuningan kayak gini. Terus bahan yang ketiga nih, daun ketapang kering ya. Kalau misalnya kalian beli terus masih basah ya, kalian harus jemur dulu sampai benar-benar kering ya. Atau mungkin di tempat kalian, di kampung-kampung kalian, di kebun-kebun mungkin masih ada yang ada tanamannya, yaitu lebih bagus sih, jadi nggak perlu beli kan ya. Nah daun ketapangnya nggak usah banyak-banyak ya, cukup satu lembar aja, ditaruh aja kayak gini aja udah. Terus yang keempat ini garam, bukan garam dapur ya, bukan garam yang buat itu, bukan garam yang buat masak, tapi garam krosok. Pakai garam ikan juga nggak apa-apa, garam ikan yang biasa dijual di toko ikan hias nggak apa-apa, cuman saya lebih sering pakai garam ini sih, lebih sering pakai garam krosok ini. Nggak usah banyak-banyak, cuma sedikit aja lah, sedikit aja, nanti juga dia bakalan larut sendiri. Terus kalian taruh kura-kuranya. Terapi itu sebaiknya dipraktekkan itu tiap apa kayak gitu. Jadi sebaiknya terapi itu kalian lakukan itu di pagi hari kalian di terapi kayak gitu sambil dijemur. Nanti udah siangan dikit, pas mataharinya udah lagi panas-panasnya, kalian pinggirin ke tempat yang lebih teduh, tapi tetap di luar aja, jangan dimasukin ke dalam rumah ya teman-teman. Jadi pas pagi-pagi biarin ke sorot matahari langsung, nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi pas matahari lagi panas-panasnya kalian pinggirin aja yang ke lebih teduh kayak gitu. Nanti pas sorenya tetap kalian rendam di tempat itu, nggak apa-apa kayak gitu. Nah ganti air terapinya 2 hari sekali cukup kayak gitu. Mungkin cukup penjelasan dari saya di video kali ini ya teman-teman. Jadi intinya di video kali ini saya mau ngasih tahu ke teman-teman sekalian, kura-kura itu kalau misalnya lagi sakit, entah itu sakit apa, itu kebanyakan itu matanya itu pasti merem, diem, terus nggak mau makan kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian salah obat kayak gitu kan. Nah di video kali ini saya mau ngejelasin soal itu kayak gitu. Jangan sampai
karena setiap hari yang kalian lihat kura-kuranya itu merem terus nggak mau makan, akhirnya kalian beli obat yang buat mata itu kayak gitu, padahal belum tentu si kura-kuranya itu lagi sakit mata kayak gitu. Jadi hal pertama yang harus kalian lakukan di saat kura-kura kalian sakit, ada baiknya kalian jangan gengsi, kalian jangan malu. Kalau kalian sayang sama kura-kura kalian, kalian nanya ke teman kalian yang lebih ngerti kura-kura itu kayak gitu, biar kalian bisa tahu dia sakit apa, dia harus diobatin apa kayak gitu. Nah kalau misalnya kalian bingung mau nanya ke siapa, atau temen yang kalian tanya juga nggak tahu, kalian udah perhatiin tapi kalian tetap nggak tahu dia sakit apa, obatnya apa, ya pakai terapi yang tadi kayak gitu. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf ya, barangkali saya ngomongnya belepotan kayak gitu kan. Yang pasti saya coba menyampaikan sejelas mungkin kayak gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang tetap kurang jelas, kalian boleh nanya lewat komen, atau kalian bisa langsung ke Facebook saya, nanti saya terterain di video kali ini. Kalian boleh inbox langsung atau ke komen lebih baik sih, biar langsung bisa dibaca teman-teman yang lain juga kayak gitu. Oke, makasih buat teman-teman yang udah mau nonton. Yang mau subscribe juga makasih, yang enggak mau subscribe juga nggak apa-apa, yang penting udah nonton saya udah senang kayak gitu. Dan saya mau ngingetin buat teman-teman ya, soal giveaway kura-kura leher panjangnya itu masih tetap berjalan, cuman kenapa belum diumumin juga siapa pemenangnya, ya kalian bisa lihat sendiri, subscriber channel 13 baru berapa gitu. Oke,